Oke, Dokter Farhan. Iya. Kan udah umur 28, Iya. dokter umum. Terus mau cita-cita emang ngapain lagi sih, Dok? Nggak ada, hidup aja lah udah. Dia pernah ngeliat aku nangis sampai aku self harming. Oh, serius? Iya. Terus? Misalkan kalau gabut ya ke apartemennya Kak Farhan, apa segala macem, beli buah, gitu-gitu aja. Udah. Nggak ada. Ya kamu iya. mah enak udah punya tunangan. Dia kan masih single. Masih deket gua. Pada masa pandemi ketemu temannya ganteng ya kan. Sayang. Hai guys, hari ini aku ketemu dua konten kreator. Yang satu ini baru aja lulus ya, sarjana online. Tolong sebut sarjananya. Sarjana S-Ikom. Betul. MKOF. MKOF. Apa tuh MKOF? Magister. Magister COVID. Karena 2 kali say. kena COVID. Udah S2 ya. Dan satu dokter beneran, dokter ganteng, tapi juga konten kreator ya. Aduh. Terus mereka sering komen-komenan, bikin reaction di TikTok, tapi akhirnya bikin konten bareng berdua. Dari tadi tuh ya waktu aku wawancara, toel-toel, colek-colek gitu. Ada apa sih sebenarnya di antara kalian berdua ini? Iya. Kesel ya. Gini ya rasanya kalau main ganteng tuh pasti bawaannya yang telanjang. Astaga. Sadia, ceritain dong, kan kamu kemarin kolaborasi pernah sama banyak dokter. Iya. Terus ketemu tuh sama semua dokter itu. Iya, waktu itu abis dokter-dokter tuh abis event Menkes kan. Terus aku diajakin nongkrong bareng, biasalah pasien ya kan. Ayo gitu. Pas datang tiba-tiba ada Kak Farhan. Terus ya udah Nyambung. nyambung. Jadi di antara semua dokter itu yang nyambung cuma dia. Nyambung. Terus pacar kamu komennya gimana? Baik, kenal sama pacar Oh sendiri. iya? Iya. Aku Kenal sama kembali Rowan. sama dia kemarin Iya kan, kamu kembali sama dia. Pacar kamu mana? di rumah. Dok, Nggak, dia soalnya habis dari ini bakti sosial di NTT kan. Oh iya, aku di Jadi kayak posko langsung kan. di posko Terus nyusul stres, kembali. kayak capek banget emang. Capek banget di kerjaan di posko gitu. Terus akhirnya yaudah ke Bali deh. Terus tiba-tiba dia kayak, kamu di mana? Kamu di mana? Kamu belum pulang dari posko? Belum. Itu udah mau sebulan ya. Iya. Belum pulang. Kamu kapan pulang? Nggak tahu, aku mau ke Bali. Ya udah aku ikut gitu. Dia ngikut. dia gitu nelpon. Pacar kamu nelponnya ngomongnya gimana? Baby di mana? Di posko. Udah makan? Udah ya, aku udah bosen. Tapi aku sayang tau sama pacar aku. Oh gitu. Iya. Ya kapan mana pacar kamu sama dokter Farhan? Dokter Farhan lah. Terus apa yang membuat kamu cinta sama pacar kamu? Aku sayang sama pacar aku tahu. Gitu. Terkadang kan Iya. Oh gitu. Kalau sama pacar kamu gini. Kalau sama dokter Farhan, Off cam dulu boleh? simbolnya beda ya. Oke, dokter Farhan. Iya. Kan udah umur 28, Iya. dokter umum. Terus mau cita-cita emang ngapain lagi sih, Dok? Nggak ada, hidup aja lah udah. Hidup aja. Iya. Itu gara-gara masa Hidup pandemi. dengan makna gitu ya. Hidup dengan makna. Terus udah pernah punya pacar belum, Dok? Sempat dulu. Sempat. Ah, Terus kayak gini, bentuk. Iya, enggak. Untungnya nggak kayak gini bentukannya. Apa sih membuat cocok sama yang ini, Dok? Mungkin karena jiwa liar aku jadi bisa keluar gitu kali ya. Bersama yang liar gitu. Dia sering curhat ya, sering Sering. konsultasi. Aku juga sering curhat sama dia. Oh, maksudnya curhat apa nih? Curhat apa dia? Kalau kalian berdua suruh curhat-curhatan apa sih? Karena kalau lagi pandemi kayak gini kan burnout banget ya. Iya. Kak. Tapi emang ya ngaruh banget sih Ngaruh pandemi. banget sampai aku tuh udah nggak mau minum obat dari psikiaterku lagi. Waktu itu kan diundang gara-gara bipolar itu kan. Ini mohon maaf nanti dilihat sama psikiater ya gimana? Oh iya. Paniklah Mas Afgan. I love you. Saya juga kadang. Terus Iya, ya iya. akhirnya sama Kak Farhan kayak bener-bener sampai nangis banget tuh sama Kak Farhan. Jadi pada saat kamu bipolar lagi, apa tuh namanya? Lagi parah. Depres. Lagi down. Lagi down terus sama Kak Farhan. Kak Farhan juga kayak gitu. Padahal kamu nggak punya, nggak bipolar juga kan? Enggak. Jadi sebenarnya kita ini yang sebagai yang emang nggak, misalnya nggak punya Iya. mental issues, Iya. juga sama. Jadi kemarin tuh aku sebetulnya. sempat kayak ngedesain satu malam cuma untuk nangis, nelfonnya dia. Ngedesain Ya kita berdua kayak karena kan punya jadwal maksudnya nangis. kayak udah lama banget nggak nangis, udah lama banget rasanya kayak pura-pura nggak- kuat. Iya, kayak pura-pura strong di dunia yang penuh dengan canda tawa dan kepura-puraan ini, ya nggak sih? Jadi akhirnya aku pernah satu malam itu kayak ngedesain, aku pengen nangis lah malam ini. Itu bener, itu kayak udah dari lama banget nggak pernah, teleponnya dia. Sampai jam 3 pagi ngeliatin dia nangis doang. Udah itu kayak lega banget rasanya. Rasanya habis itu lega. Yes. Tapi kan capek banget ya.
But all Tapi itu emotions kayak is enak valid, banget kan? sih, kayak semua emosi yang ditahan tuh lepas semua aja gitu. Apa yang kalian lakukan waktu supaya nangis atau apa? Ngapain? Pasang lagu sedih, Pasang lagu sedih, Serius. pancing aja. pancing, iya. Terus cerita hal Iya, sedih. Cerita. iya, ditanya cerita. Oh, ditanya Jadi cerita. kayak kayak sesi terapi non official gitu Iya, kali ya. heeh. Oke. Udah gitu Yang aja. ditanya apa? Misalkan kayak Iya, tentang aku ya, tuh nggak mau denger dia kayak misalkan kalau Farhan kan tipikal yang kalau mau nangis ya udah nangis aja dibiarin gitu. Jadi aku nggak pernah nanya apa-apa Iya. sih. Palingan kayak mau lagi nggak nangisnya. Oh, Dia jadi- udah mulai ini. Kamu nggak kalau ditanya bisa nangis aja? ya awal-awalnya paling kita kayak nanya how are you doing Iya, gitu, dia kayak selalu nanya. kabarnya Dia gimana. meresapi apa yang apa yang dirasakan. dirasakan Capek. gitu-gitu. Jadi emang satu hari itu kamu emang ngumpulin Iya. Buat nangis. hal-hal. Malamnya tuh kayak udah pokoknya malamnya aku pengen nangis, ngeluarin semua emosi biar besok aku lega gitu. Betul. Bisa keidean begitu gimana ceritanya awalnya? Kalau aku Gimana ya? emang punya jadwal nangis, Kak. Kamu punya jadwal Iya, nangis? jadi kayak capek, apalagi lagi kayak gini. Emang sih kita masih kerja di luar ya, say. Cuman kan burn out gitu, capek banget. Stres karena stres ya? Iya, dan Iya. itu kayak dipendem dong kan nggak enak. Jadi misalkan kayaknya hari ini asik deh kalau kita nangis aja ya, say gitu. Jadi udah nangis aja udah kerjaannya. Dengerin lagu, ada playlist gitu, terus kayak dengerin ya udah terus nangis aja. Kalau aku nggak seregular dia sih. Kayak ini tuh satu setelah bertahun-tahun nggak pernah nangis. Kamu sebelumnya punya kayak gitu atau gara-gara dia? Nggak, gara-gara dia. Gara-gara. Kamu jangan gitu. Kayak Kepedean ya? terinspirasi sebagiannya dari dia gitu, dari Sania. Itu kan kalau misalnya dia suka nelfon malam-malam ke kamu terus dia nangis gitu kan, Heeh. itu ganggu kamu nggak? Enggak. Yang tadinya mood kamu lagi tiba-tiba Oh, nangis kan enggak. jadi ikut agak gitu. Entah kenapa enggak sih. Entah kenapa enggak? Apa karena dia lucu juga kalau pas nangis? Enggak. Enggak Emang juga. kalau nangis ya udah kayak keluar semua gitu. Serius? Dia pernah ngeliat aku nangis sampai aku self harming. Oh serius? Iya. Terus? Itu yang pas kita lagi bareng soalnya, jadi Kita aku bareng. bisa cegah. Oh pas lagi ada? Iya. Udah pas bareng kayak udah kayak gitu, udah stres banget. Yuk tenang yuk gitu. Gimana caranya? Nggak tahu sih, mungkin karena itu juga sih yang buat aku sama dia deket banget. Kayak finally aku ngerasa kayak punya teman atau sahabat yang deket banget yang kayak bisa saling kontribusi dalam hal seperti itu yang mungkin sebelumnya nggak ada gitu kali ya. Hal seperti itu seperti apa maksudnya? Ya maksudnya kayak bisa mencurahkan emosi, just being vulnerable in front of people. Stigmanya kan laki-laki nggak boleh nangis. Iya. Padahal all emotions is valid. Iya betul, dan itu perlu juga Itu ya. perlu. Dan ya udah kira sama dia apa sama Kak Farhan kayak misalkan kalau gabut ya ke apartemennya Kak Farhan apa segala macam, beli buah gitu-gitu aja udah. Tapi kita kalau ke apartemen tuh harus ngeliat video. Iya. Nggak jelas banget, kita tuh kayak acting nggak jelas aja udah. Nggak jelas. Enggak, Farhan. Sebelumnya kamu begitu apa gara-gara dia kamu jadi kayak nggak gitu? pernah. Aku nggak pernah dapat ada Teman sahabat yang- cewek yang sedekat ini. Yang sedekat ini dan membuat kamu melakukan hal-hal yang tadi kamu bilang. Yes. Hal-hal yang belum pernah kamu lakukan Betul. sebelumnya. Hal-hal gila. Yes, iya. Tapi which is itu sebenarnya ada di dalam diri kamu. Yes. Somethingnya kayak nggak pernah dikeluarkan aja selama ini, mungkin karena nggak ada orang yang bisa ngerti atau mungkin nggak ada channelnya aja. Oh oke. Jadi kalian saling melengkapi ya sebetulnya ya. Kalau kamu lagi di prosesnya manik atau depres, dia tahu itu fase itu. Terus kamu sendiri kalau lihat dia emosi juga kamu nggak ada judgmental apa-apa. Iya makanya orang-orang kayak kan lo udah punya tunangan San, kenapa lo deket sama orang ini, lo deket sampai aku tuh kayak gila, pernah ada DM yang masuk ya, Sania itu cuma pelacur rendahan, DM ke Farhan. Iya. Sania Aku tuh sampai cuman- kayak share ke dia, San baca deh coba. Iya, gitu. Sania tuh cuman pelacur rendahan, lo kalau sama Sania lo ngerendahin diri lo sendiri. Karena kan aku punya pacar statusnya, tapi aku dekat sama Farhan, aku dekat sama. Jadi karena aku masih emotionsnya uncontrolled dan aku masih sering self harming gitu-gitu, aku kalau pergi sama orang manapun pasti juga kenal sama pacarku karena aku nggak bisa 24 jam sama pacarku. Jadi ibaratnya mereka yang bantu aku juga gitu. Terus pacarmu komentarnya apa? Bahwa ada seseorang yang membuat kamu bisa lebih dekat, bisa memahami kamu, kondisi kamu. Nggak apa-apa, oke. Aku sampai bilang ke dia kayak dia beruntung banget sih dapat si Pacar. Rowan. Iya. Si Rowan. Dia nggak bisa digantiin bener-bener. Iya. Kalau Rowan sendiri dengan kondisi kamu dia gimana? Dia puji Tuhan dengan keluarganya tuh oke banget. Maksudnya udah tau lah backgroundnya tuh seperti apa. Dia sama keluarganya tuh oke banget. Sampai aku aja ngepost foto berdua gitu-gitu kayak orang tuanya kayak ya udah emang temannya dia mau gimana katanya gitu. Enggak yang Sebelum-sebelumnya kamu pernah nggak sih punya teman cowok selain Dokter Farhan? punya, cuman waktu itu kan masih sekolah. Terus lulus kita semua di kuliah masing-masing, pisah-pisah. Terus sebelum sama Farhan aku juga sempet dulu tuh deket banget sama Dokter Aiman. Terus apa yang Kayak terjadi? gitu. Kenapa? Kenapa nggak deket lagi sama Dokter Aiman? Nggak ada apa-apa. Maksudnya
Enggak, Maksudnya- sampai sekarang masih Masih video Masih, dekat, iya. tapi tiba-tiba nggak seintens nggak biasanya. seintens biasanya karena dia kan sekarang udah kerja lagi. Hmm. Terus aku sama Farhan gabut aja itu mau ke Bali kan sebenarnya ada Aiman. Oh, Kemarin ada Aiman ada juga. Aiman juga. Oke, ceritakan tentang Bali. Kenapa kamu tiba-tiba nelpon dia? Lo kenapa capek? Ya gue pasti ada sesuatu yang kamu ingin Enggak, karena melarikan memang diri dari. aku tuh nggak liburan dari awal pandemi itu nggak kemana-mana sama sekali. Mm-mm. Bener-bener nggak kemana-mana sampai bulan Juni kemarin. Dari itu akhirnya pas aku nanya dia mau kemana, dia mau ke Bali, udah aku ikut. Nggak kemana-mana itu ngapain kamu? Aku kan emang WFH selama 3 tahun udah hampir kurang lebih kan. Sebelum pandemi juga udah WFH. Soalnya aku kerja di bidang kayak medical education platform, basisnya di Berlin, di Jerman. Cuman aku kayak kerja dari Indonesia. Jadi aku di rumah aja sebenarnya kerjanya gitu. Kerja emang di rumah tapi nggak pernah keluar-keluar gitu ya? Iya, benar-benar nggak keluar-keluar mana-mana. Dia tuh udah kayak pantau deh. Maksudnya apa tuh gimana? Dia bilang nih dia WFH, dia emang di rumah doang. Tapi kalau diajakin keluar nggak, aku males, aku mau di apart aja. Oh, memang orangnya mageran di rumah. Iya, Beneran. emang Sementara kamu? beneran. Nggak bisa. Itu aja ke Bali, sebelumnya aku di Lembata di NTT gitu kan. Udah berapa lama di situ ngurusin bocah. Ini tiba-tiba aku nggak mau pulang. Tapi kayak kemarin tuh mungkin kayak puncaknya kali gitu ya, kayak emang pengen banget ngelihat dunia luar gitu, kayak udah stres banget akhirnya nyusul. Usul terus bikin foto pakai baju Iya. Ya, adat. karena dia suka foto, aku jarang foto. Jadi klub deh ya. Terus posenya gitu lagi. Iya, Mesra. posenya gitu. Tapi Apa jujur yang- kayak iya kita berdua tuh physical touch emang sih. Cuman ya udah. gitu nggak ada kayak. yang ada. Nggak ada apa-apa gitu nggak ada. Nggak ya? ada. Nggak ada. Ya kamu iya. mah enak udah punya tunangan. Dia kan masih single. Nah mungkin nanti kalau aku ini Ya kayaknya dia sulit punya pacar gara-gara ada aku sih. Feelingnya. Iya Bisa kan? jadi ya. Ya ada anjingnya tuh. Kayak Guguk. Gitu. gitu Kak. Terus habis gitu kamu tuh di NTT ngapain sih? Relawan masih sampai sekarang. Mm-mm. Ngurusin bencana alam dan lain sebagainya, ngajarin anak-anak masak gitu-gitu sih di sana. Ngurusin bocah. Harusnya tanggal 22 aku berangkat lagi. Cuman karena PPKM dan bandara tutup ya dimundur kayak gitu. Ada tipsnya nggak sih buat kita semua nih yang menghadapi tantangan secara mental ketika ngadepin situasi pandemi, apalagi pandemi sekarang ini lebih berat lagi. Ya maksudnya fasilitas kesehatan juga semakin terbatas ya, nakes juga kelelahan. Nah kita nih orang-orang yang disuruh di rumah sendiri, Iya. tapi kan kita juga punya challenge masing-masing Iya, di rumah. benar, Mesti benar. ngapain tuh dok? itu pertanyaannya berat banget sih sebenarnya. Iya. Karena jujur aku pribadi juga ngalamin gitu kayak anxiety itu meningkat gitu kan. Jadi sekarang tuh kayak rasanya semua plan apa yang mau dilakukan di hidup tuh udah hilang gitu. Yang tujuan utamanya adalah surviving gitu ya nggak sih sekarang. Cuman ya emang aku tuh coping mechanismnya kalau misalnya lagi stres gitu, aku tuh emang udah aku tinggalin dulu apa yang buat aku stres. Aku kayak nonton, aku main game, main PlayStation, aku telepon dia, atau misalnya kayak yaudah kayak kemarin dia datang ke apartemen terus kita kayak ketawa, bener-bener yang ketawa lepas itu tuh juga salah satu coping mechanism kayak gitu. Kalau kamu dengan kondisi yang sangat menantang itu Sangat juga? menantang, ditambah lagi udah jarang minum obat. Jujur aja gara-gara capek banget. Yang penting adalah distraksi. Distraksi itu apa? Distraksi, Oke. distraksi. Jadi alihin pikiran ke aktivitas yang lain. Hmm. Jadi entah itu kalau sekarang, kalau dulu aku belinya Wreck-This Journal. Jadi ada satu buku tiap halamannya kita disuruh macam-macam. Entah disuruh banting buku inilah, disuruh kayak banting buku ini, atau mungkin coret buku ini dengan pulpen warna biru kayak gitu. Nah sekarang tuh aku nemuin, kemarin baru aku temuin dia produk lokal lebih murah dibanding Wreck-This Journal. Namanya Yes I Have Anxiety. Kayak gitu. Itu bisa banget. Terus jangan lupa olahraga karena menekan kadar stres. Yang ketiga, jangan lupa makan manis, jangan kebanyakan, stres hilang, diabetes iya saya. Jangan. Terus udah kayak gitu cari lingkungan yang bagus dan jauhi orang-orang toksik. Kayak gitu poinnya. Dan berani katakan tidak. Oh, mau nambahin satu lagi, sama jangan lupa jemuran pagi hari. Karena vitamin D itu bisa mempengaruhi mood dan anxiety kita. Vitamin D itu bisa mempengaruhi mood dan juga mengurangi Karena orang yang anxiety. kurang vitamin D defisiensi itu bisa jadi jatuhnya depresi juga itu bisa. Karena kurang vitamin D. Iya, Dan dari untuk matahari. orang-orang yang merasa haus akan cinta, itu kadang-kadang juga salah satu tanda kurang vitamin D, begitu betul. Yang kayak aku kayaknya kok sedih banget nggak ada yang mencintai aku tuh, siapa tahu sebenarnya kekurangan sinar matahari. Mungkin. Betul. Iya. Tapi nggak tahu sih ya bener atau enggak ya, mungkin kali ya. Iya kan rasa Iya. sepi, lonely Iya, gitu-gitu iya. kadang-kadang itu kan Apalagi karena kan kayak di rumah hormon aja, juga. mungkin kayak kena matahari langsung juga jarang kayak gitu. Yes. Oh, dasar kamu jemuran aja lah. Murah nama dia nih. Jadi buat gitu ya, mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat yang nonton vlog ini gitu, karena
Ya kadang-kadang salah satu kegiatan kita ngapain sih di rumah aja nonton vlog ya. Siapa tahu dari vlog ini ada manfaatnya selain kesel. Ini kok bisa sih deket berdua. Pada masa pandemi ketemu temannya ganteng ya kan. Tayang. Ganteng dan bermanfaat. Artinya jangan khawatir kalau kalian di masa pandemi ini merasa sendiri karena mereka berdua ternyata bisa saling menemukan justru di masa pandemi. Ya, Iya kan? betul. Di masa semua serba keterbatasan ya, kalau memang udah jodohnya ketemu sebagai teman ya ketemu aja. Ya, temen doang nih. Ya nanti kita lihat aja lah, biarlah waktu yang menjawab semua itu. Rowan. Baby. Aduh, mau jatuh. Terima kasih ya Sania, terima kasih Dokter Terima kasih Farhan, terima kasih juga. semua. Yang lain nanti